Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Yusef Mulia SE MAK CA CPIA selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Biaya. Kami di sini dari kelompok 4 akan memaparkan salah satu tugas tentang UMKM yang mengguyur. Saya di sini Dini Marika dari kelas akuntansi pagi semester 6, dan di sini ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurjana dari kelas akuntansi pagi semester 6. Perkenalkan, nama saya Cindy Deswita dari akuntansi pagi semester 6. Baik, di sini kami pertama akan memaparkan tentang profil usaha. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang profil usaha UMKM yang mengguyur. Profil usaha, nama usaha yang mengguyur, tahun berdiri tahun 2002. Alamat Kampung Kerajaan Desa Sukadami RT 10 RW 4 Kecamatan Lalesa Kabupaten Purwakarta. Jenis usaha yaitu kuliner. Mengguyur mempunyai 3 orang karyawan. Kemudian produk yang dijual yaitu mie ayam. Lanjut, di sini ada sejarah mie ayam Manggudung. Awal mulanya mie ayam Manggudung berdiri pada tahun 2002. Kemudian Manggudung mencoba berjualannya yang itu awalnya dengan cara coba-coba pada saat itu, karena sebelumnya memang bukan usaha mie ayam, tetapi dengan tekad yang kuat, Manggudung pada saat itu melakukan berjualannya dengan cara didorong. Kemudian pada tahun 2004, usaha mie ayam Manggudung ini mengalami peningkatan yang pesat, karena memang usaha mie ayam Manggudung ini banyak diminati para masyarakat di sekitarnya dengan cita rasa dan rempah-rempah yang khas. Maka dari itu mie ayam Manggudung ini dulu juga sempat viral di media sosial. Sampai saat ini pun banyak orang-orang yang sering mengunjungi tempat mie ayam Manggudung ini. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi jurnal mie ayam Manggudung yang akan dipaparkan oleh Teike. Kepada Teike saya Baik, izin melanjutkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jurnal transaksi dari mie ayam Manggudung periode Maret 2024. Pada tanggal 2 Maret 2024 terjadi setoran modal, yaitu dengan jurnal kas pada modal sebesar 3.500.000. Tanggal 2 Maret 2024 ada pembelian bahan baku dengan jurnal pembelian bahan baku di debit senilai 1.527.500 dan kas di kredit senilai 1.527.500. Pada tanggal 2 Maret 2024 diterima pendapatan, yaitu dengan jurnal kas pada pendapatan senilai 1.500.000. Pada tanggal 3 Maret terjadi pembelian kecap, yaitu dengan jurnal pembelian kecap di debit senilai 168.000 dan kas di kredit 168.000. Pada tanggal 3 Maret diterima pendapatan dengan jurnal kas pada pendapatan senilai 1 juta.
1.527.500. Pada tanggal selanjutnya, tanggal 6 Maret diterima pendapatan dengan jurnal kas pada pendapatan senilai 1.500.000. Pada tanggal 7 Maret 2024, pembelian saus senilai 168.000 di debit, kas di kredit senilai 168.000. Pada tanggal 7 Maret, pembelian plastik dengan jurnal pembelian plastik di debit senilai 40.000 dan kas di kredit senilai 40.000. Pada tanggal 7 Maret diterima pendapatan yaitu dengan jurnal kas di debit senilai 1.500.000 dan pendapatan di kredit senilai 1.500.000. Di tanggal selanjutnya diterima pendapatan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan jurnal kas pada pendapatan senilai 1 juta. Pada tanggal 9 Maret diterima pendapatan dengan jurnal kas pada pendapatan senilai 1.500.000. Pada tanggal 10 Maret terjadi pembelian gas dengan jurnal pembelian gas di debit senilai 44.000 dan kas di kredit 44.000. Pada tanggal 10 Maret diterima pendapatan yaitu dengan jurnal kas di debit 2 juta dan pendapatan di kredit 2 juta. Pada tanggal 11 Maret yaitu terjadi pembelian persediaan bahan baku dengan jurnal pembelian bahan baku di debit senilai 1.527.500 dan kas di kredit senilai 1.527.500. Pada tanggal 11 Maret diterima pendapatan dengan jurnal kas pada pendapatan senilai 1.500.000. Pada tanggal 12 Maret diterima pendapatan dengan jurnal kas pada pendapatan senilai 1.200.000. Pada tanggal 13 Maret dibayar biaya listrik dan air dengan jurnal beban listrik dan air senilai 2 juta. Dengan jurnal beban listrik dan air di debit 700.000 dan kas di kredit 700.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 diterima pendapatan yaitu dengan jurnal kas di debit 2 juta dan pendapatan di kredit senilai 2 juta. Pada tanggal 14 Maret diterima pendapatan dengan jurnal kas di debit 1.500.000 dan pendapatan di kredit 1.500.000. Pada tanggal 15 Maret diterima pendapatan dengan jurnal kas di debit senilai 1.800.000 dan pendapatan di kredit senilai 1.800.000. Baik, terima kasih kepada Taike yang sudah memaparkan transaksi biaya menghubung. Selanjutnya transaksinya dilanjutkan oleh Teh Cindy Deswita. Kepada Teh Cindy saya persilakan. Baik, selanjutnya dilanjutkan ya. Pada tanggal 16 Maret 2024, pembelian gas di debit 44.000, di kreditnya kas 44.000. Pada tanggal 16 Maret juga, Mang Dudung menerima pendapatan sebesar kas 1 juta dan kreditnya pendapatan 1 juta. Pada tanggal 17 Maret, Mang Dudung membayar gaji karyawan sebesar 2.400.000 pada kas 2.400.000. Tanggal 17 Maret, Mang Dudung menerima pendapatan sebesar 800.000 di debit dan pendapatan di kredit 800.000. Pada tanggal 18 Maret, Mang Dudung menerima pendapatan kas sebesar 1.100.000 pada pendapatan 1.100.000. Terus pada tanggal 19
2024, Mang Dudung menerima pendapatan sebesar 900.000. Pada tanggal 20 Maret 2024, Mang Dudung membeli gas sebesar 44.000 pada kas 44.000. Pada tanggal 21 Maret, Mang Dudung menerima pendapatan sebesar 1.300.000 pada pendapatan 1.300.000. Pada tanggal 22 Maret 2024, Mang Dudung menerima pendapatan sebesar 1.200.000. Pada tanggal 23 Maret 2024, Mang Dudung menerima pendapatan sebesar 1 juta. Pada tanggal 24 Maret 2024, Mang Dudung menerima pendapatan 900.000. Tanggal 25 Maret 2024, Mang Dudung membeli persediaan bahan baku sebesar 2.400.000. Tanggal 26 Maret 2024, Mang Dudung membeli gas sebesar 44.000. Pada tanggal 27 Maret 2024, Mang Dudung menerima pendapatan kas sebesar 800.000. Pada tanggal 29 Maret pada tanggal 28 Maret 2024, Mang Dudung menerima pendapatan sebesar 700.000. Pada tanggal 29 Maret 2024, Mang Dudung menerima kas sebesar 900.000. Dan pada 31 Maret, Mang Dudung menerima pendapatan kas sebesar 1 juta. Total debit pada 31 Maret 2024 yaitu 45.378.500. Di kredit juga sama 45.378.500. Baik, terima kasih kepada Teh Cindy dan Teh Ike yang sudah memaparkan tentang jurnal umum pada transaksi nilai Mang Dudung. Selanjutnya pembahasan tentang buku besar yang akan dipaparkan oleh Cindy Deswita dan Teh Ike. Yang pertama akan memaparkan Teh Cindy. Kepada Teh Cindy, saya persilakan. Baik, dilanjutkan ya. Ini ada buku besar nilai Mang Dudung periode Maret 2024. Yang pertama ada kas. Pada tanggal 2 Maret 2024 ada penyetoran kas sebesar 3.500.000. Terus tanggal 2 Maret 2024 ada pembelian bahan baku sebesar 1.527.500. Itu di kredit. Jadi 3.500.000 tadi dikurang 1.527.500 dengan total 1.972.500. Pada tanggal 2 Maret juga ada pendapatan sebesar 1.500.000. Jadi saldo akhirnya 3.472.500. Tanggal 3 Maret ada pembelian kecap sebesar 168.000. Total saldonya yaitu 3.304.500. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret juga ada pendapatan sebesar 1 juta. Jadi total saldonya 4.304.500. Pada tanggal 5 Maret ada pembelian gas sebesar 44.000. Total saldo akhirnya yaitu 5.060.500. Tanggal 5 Maret ada pendapatan sebesar 800.000. Totalnya yaitu 5.860.500. Tanggal 6 Maret 2024 ada pembelian bahan baku sebesar 1.527.500, yaitu total saldo akhir adalah 4.333.000. Tanggal 6 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1.500.000. Saldo akhirnya jadi 5.833.500.
223.000. Tanggal 7 Maret ada pembelian saus sebesar 168.000. Total saldonya yaitu 5.665.000. Tanggal 7 Maret 2024 ada pembelian plastik sebesar 40.000. Total saldonya yaitu 5.062.000. Tanggal 7 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1.500.000. Total saldonya ada 7.125.000. Tanggal 8 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1 juta dengan saldo akhir 8.125.000. Tanggal 9 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1.500.000 dengan saldo akhir 9.625.000. Tanggal 10 Maret 2024 ada pembelian gas sebesar 44.000 dengan saldo total 9.581.000. Tanggal 10 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 2 juta dengan total saldo sebesar 11.581.000. Tanggal 11 Maret ada pembelian bahan baku sebesar 1.527.500 dengan total saldo 10.053.500. Tanggal 11 Maret ada pendapatan sebesar 1.500.000. Saldo akhirnya 11.553.500. Tanggal 12 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1.200.000. Total saldonya 12.753.500. Tanggal 14 Maret 2024 ada beban air dan listrik sebesar 700.000. Total saldo akhirnya 12.053.500. Tanggal 13 Maret ada pendapatan sebesar 2 juta. Total saldonya 14.053.500. Tanggal 14 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1.500.000. Total saldonya 15.553.500. Tanggal 15 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1.800.000 dengan total saldo 17.353.500. Tanggal 16 Maret 2024 ada pembelian gas sebesar 44.000. Total saldonya yaitu 17.309.500. Tanggal 16 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1 juta. Total saldonya yaitu 18.309.500. Tanggal 17 Maret 2024 ada gaji karyawan sebesar 2.400.000. Total saldonya yaitu 15.909.500. Tanggal 17 Maret juga ada pendapatan sebesar 800.000 dengan saldo 16.709.500. Tanggal 18 Maret ada pendapatan sebesar 1.100.000 dengan total saldo 17.809.500. Tanggal 19 Maret ada pendapatan sebesar 900.000 dengan total saldo 18.709.500. Tanggal 20 Maret ada pembelian gas sebesar 44.000 dengan total saldo 18.665.500. Tanggal 21 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1.300.000 dengan total saldo 19.965.500. Tanggal 22 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1.200.000 dengan total saldo 21.165.500. Tanggal 24 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 900.000 dengan total saldo 23.065.500. Tanggal 25 Maret 2024 ada pembelian bahan baku sebesar 2.400.000. Total saldo akhir 20.665.500. Tanggal 26 Maret 2024 ada pembelian gas sebesar 44.000. Total saldo akhirnya yaitu 20.621.500. 27 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 800.000. Total saldonya yaitu 21.421.500. Tanggal 28 Maret 2024 ada pendapatan sebesar
21.500. 29 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 900.000 dengan saldo akhir 23.021.500. Tanggal 30 Maret 2024 ada pendapatan sebesar 1 juta dengan total saldo akhir yaitu 24.021.500. Lanjut, di sini ada modal. Pada tanggal 2 Maret 2024 ada setoran modal sebesar 3.500.000 di kredit. Oke, terima kasih kepada Cindy yang sudah memaparkan buku besar kas dan modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teike. Kepada Teike saya persilakan. Baik, izin lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk besar dari pendapatan. Pada tanggal 2 Maret diterima pendapatan senilai 1.500.000 dengan saldo akhir yaitu 1.500.000. Pada tanggal 3 Maret diterima pendapatan senilai 800.000 di kredit dengan saldo akhir 3.300.000. Pada tanggal 4 Maret diterima pendapatan senilai 800.000 di kredit dengan saldo akhir 4.100.000. Pada tanggal 5 Maret diterima pendapatan senilai 1.500.000 di kredit dengan saldo akhir 5.600.000. Pada tanggal 6 Maret diterima pendapatan senilai 1.500.000 dengan total saldo 7.100.000. Pada tanggal 7 Maret diterima pendapatan senilai 1 juta dengan saldo akhir 8.100.000. Pada tanggal 8 Maret diterima pendapatan senilai 1.500.000 dengan total saldo 9.600.000. Pada tanggal 9 Maret diterima pendapatan senilai 2 juta dengan total saldo 11.600.000. Pada tanggal 10 Maret diterima pendapatan senilai 1.500.000 dengan total saldo 13.100.000. Pada tanggal 11 Maret diterima pendapatan senilai 1.200.000 di kredit dengan total saldo 14.300.000. Pada tanggal 12 Maret diterima pendapatan senilai 2 juta di kredit dengan total saldo 16.300.000. Pada tanggal 13 Maret diterima pendapatan senilai 1.500.000 di kredit dengan total saldo 17.800.000. Pada tanggal 14 Maret diterima pendapatan senilai 1.800.000 di kredit dengan total saldo 19.600.000. Pada tanggal 15 Maret diterima pendapatan senilai 1 juta dengan total saldo 20.600.000. Pada tanggal 16 Maret diterima pendapatan senilai 800.000 dengan total saldo 21.400.000. Pada tanggal 17 Maret diterima pendapatan senilai 1.100.000 di kredit dengan total saldo 22.500.000. Pada tanggal 18 Maret diterima pendapatan senilai 900.000 dengan total saldo 23.400.000. Pada tanggal 19 Maret diterima pendapatan senilai 1.300.000 di kredit dengan total saldo 24.700.000. Pada tanggal 21 Maret diterima pendapatan senilai 1.200.000 di kredit dengan total saldo 25.900.000. Pada tanggal 22 Maret diterima pendapatan senilai 1 juta di kredit dengan total saldo 26.900.000. Pada tanggal 23 Maret
pada tanggal 25 Maret terjadi pembelian bahan baku senilai 2.400 di debit dengan total saldo 7.534.500. Pada tanggal 26 Maret 2024 yaitu ada pembelian gas senilai 44.000 di debit dengan total akhir yaitu 7.578.500. Baik, di sini ada besar dari beban air dan listrik. Pada tanggal 13 Maret 2024 dibayar listrik dan air senilai 700.000 di debit dengan total saldo 700.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada buku besar beban gaji. Pada tanggal 17 Maret 2024 dibayar gaji karyawan senilai 2.400 di debit dengan saldo akhir yaitu 2.400 rupiah. Oke, terima kasih kepada Teh Cindy dan Teh Ike yang sudah memaparkan buku besar. Selanjutnya di sini ada neraca saldo yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Biaya Mangdudu, neraca saldo periode 2024. Kas senilai 24.021.500 di debit, modal senilai 3.500.000 di kredit, penjualan senilai 31.200.000 di kredit, pembelian senilai 7.576.500 di debit, beban listrik dan air senilai 700.000 di debit, dan gaji karyawan sebesar 2.400.000 di debit. Total akhir neraca saldo di debit sebesar 34.700.000 dan di kredit sebesar 34.700.000. Oke, di sini selanjutnya ada dokumentasi pada saat kita melakukan survei ke lokasi di Ayam Mangdudung. Di sini ada foto Mangdudung sedang membuat ayamnya, dan ini ketika kita melakukan wawancara kepada Mangdudungnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih kepada Bapak Yusef selaku dosen pengampu seminar akuntansi biaya, dan terima kasih juga kepada teman-teman. Mohon maaf apabila kami selama melakukan presentasi masih banyak kekurangannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.